Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 49B CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saya Lina Cahyani Tias sebagai pengamat. Saya Saftika Roziana sebagai coach. Saya Anita Adi Susilawati sebagai kunci. Kami akan memulai sesi praktik demonstrasi kontekstual. Selamat pagi Bu. Apakah hari ini jadi pelaksanaan coaching dengan Bu Anita? Iya Bu, selamat pagi. Iya Bu, tadi Bu Anita juga sudah menghubungi saya. Jadi Bu, hari ini kita coaching. Kalau Bu Lina tidak berkeberatan dan mungkin ada waktu Bu, mungkin bisa bergabung dengan kami untuk membersamai kami dalam sesi coaching kali ini. Oh ya, saya alhamdulillah saat ini saya ada waktu, saya bisa membersamai Ibu Anita dan Ibu Septi untuk kegiatan coaching kali ini. Ibu sudah mempersiapkan apa saja untuk pelaksanaan coaching hari ini? Saya sudah membuat beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nanti kita menggunakan alur tirta dalam sesi coaching ini untuk langkah identifikasi apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Anita, kemudian nanti tujuan dari coaching ini, identifikasi, lalu rencana aksi apa yang akan beliau laksanakan dan tentunya komitmen yang akan Bu Anita terapkan dalam rencana aksinya nanti. Ya, monggo silahkan. Pagi Bu Anita. Pagi Bu. Gimana nih Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Senang. Tapi ya kurang baik juga Bu. Saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bu Septi sebetulnya. Apa nih Bu yang mau dibicarakan nih? Ya, yang ingin saya sampaikan pada hari ini tujuan saya bertemu dengan Bu Septi ya Bu ya. Saya ingin membahas tentang anak-anak yang ada di dalam kelas loh Bu. Saya ingin tuh anak-anak itu menjadi lebih baik, kemudian berkarakter, ya akhlak lah ya yang utama gitu Ya Bu. Jadi Bu Anita ingin menyampaikan ya ada beberapa aksi anak-anak yang kurang baik. Semoga nanti Bu Anita bisa berharap nantinya anak-anak menjadi lebih baik. Iya betul. Bu Anita bisa bercerita kepada saya mungkin apa yang Bu Anita alami kejadian di kelas yang menurut Bu Anita tuh anak-anaknya gak baik tuh gimana ya Bu kalau boleh saya tahu? Begini Bu, masalah di dalam kelas itu ada beberapa anak-anak yang masih suka ngomong kurang baik gitu loh Bu. Ngomongnya masih kotor, kemudian suka menjelek-jelekkan temennya, menyebutkan temennya itu memanggilnya itu pakai sebutan bapaknya, kadang-kadang ibunya. Ya itu Bu. Kemudian anak-anak tuh ya satu suka usil ke temennya, suka ngomong kotor, jelek-jelekin, manggil temennya tuh pakai nama orang tua. Kemudian kelas itu ya kurang bersih. Padahal Bu, saya itu sudah beritahu ke anak-anak terus Bu. Gitu Bu. Jadi masalah itu ya Bu Anita, ada beberapa anak yang masih terbiasa ngomong kurang baik, Iya. kemudian berkata kasar, dan mungkin ada lagi Bu Ya, sikap anak-anak yang ingin diceritakan oleh Bu Anita. Ya sikapnya anak-anak itu kok masih sering usil itu loh Bu ya. Saya Bu sudah membuat peraturan Bu, membuat peraturan di dalam kelas sudah saya tempel. Ya kan tujuannya kan biar anak-anak tertib gitu loh ya Bu ya. Sudah membuat ada 9 peraturan di dalam kelas. Banyak juga peraturan yang sudah dibuat ya Bu Anita. Iya, ya kepinginnya kan anak-anak tertib ya Bu ya. Itu Bu. Jadi Bu Anita nih dengan anak-anak yang berkata kurang baik, ada yang kasar, dan Bu Anita sudah membuat banyak peraturan ya Bu ya. Iya. Nah itu peraturannya sudah ampuh atau masih ada gimana ya Bu ya? Apa masih anak-anak dengan adanya peraturan nih wanita sudah buat, sudah ditempelkan, masih ada Bu yang Iya, kalau seandainya saya
ya ceramah gitu Bu ya, menasihati anak-anak itu ya ampuh Bu, ampuhnya ya satu hari itu Oh. diam, kemudian besoknya kembali lagi Bu, apalagi kalau tidak ada saya, bukan kayak seorang guru kan bukan hanya ya di dalam kelas saja, nanti kan ada pergantian guru atau ada waktu istirahat. Iya. Ya kalau tidak ada guru yang mengawasi itu kembali lagi Bu, ngomong jorok, ngata-ngatain temennya, saya sampai bingung Bu, ini diapakno anak-anak ini ya, saya sudah ceramah tiap hari loh Bu, itu taati peraturan seperti itu Bu, tapi ya diulangi lagi Bu sama anak-anak itu Bu. Jadi kalau saya tangkap nih dari ceritanya Bu Anita, meskipun sudah ada peraturan begitu, tapi tidak efektif ya Bu. Jadi hanya dilakukan oleh mereka sesekali. Kemudian kalau ada Bu Anita, anak-anak kembali mungkin tertib. Iya. Besok gak ada Bu Anita, jadi ini lagi ya Bu ya. Ibu sudah membuat peraturan kelas. Apakah peraturan itu disepakati oleh mereka? Ya itu ya Bu ya. Saya membuat peraturan kelas tuh yang membuat sendiri Bu. Langsung saya tempel. Iya ya Bu ya, setelah saya pikir kan seharusnya peraturan kelas itu kita membuat bersama-sama dengan siswa ya Bu ya. Membuat bersama-sama. Kemudian anak-anak itu tujuannya sekolah kan jadi baik. Diskusi sama anak-anak ya Bu, membuat kesepakatan seharusnya saya Bu ya. Gitu ya Bu, saya ini baru ngeh ya Bu ya, baru paham nih kalau saya itu harusnya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, diskusi, bukan membuat peraturan saya sendiri ya Bu ya. Iya. Oke ya Bu. Nah, ini nih yang saya temukan dari Bu Anita. Sepertinya Bu Anita mulai menemukan refleksi diri ya. Jadi peraturan yang sudah ada dibuat sebenarnya belum berdasarkan kesepakatan anak-anak. Iya belum Bu, belum. Ya saya masih belum. Ya ini nih, bertemu dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, punya pikiran untuk membuat kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Iya. Jadi harapannya nanti apa nih Bu Anita dari peraturan kelas yang kurang efektif, kemudian Bu Anita sudah mendapatkan refleksi terkait peraturan nih. Ya rencana saya ini saya akan segera membuat kesepakatan kelas bersama Bu. Saya akan mengulangi dari awal lagi bahwa kita pendekatan lagi kepada siswa-siswa untuk ya apa sih anak yang baik, membuka hati mereka agar anak-anak terbuka. Jadi kesepakatan kelas itu dari anak-anak Bu. Kita diskusi membuat kesepakatan kelas ya, kita pada anak-anak yang cenderung membuat itu kegiatan yang terlalu aktif di negatif itu Bu, yang ketuanya itu ketua kericuhan itu ya Bu ya. Kalau itu kan semuanya jadi nular Bu. Itu perlu saya dekati Bu. Itu saya kemarin tuh belajar tentang segitiga restitusi itu Bu ya. Insya Allah saya berencana untuk menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak yang masih bermasalah tentang sikapnya, yang masih sering mengucapkan kata-kata kotor, mengejek orang tua itu Bu. Barusan Bu Anita menyampaikan beberapa rencana ya Bu ya. Jadi untuk mengajak anak-anak diskusi, lalu membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama. Kalau ditarik benang merah nih, berarti rencana itu dalam hal diskusi dan membuat kesepakatan untuk menggantikan peraturan kelas yang kurang efektif tadi ya Bu ya. Gitu. Ya benar Bu, memang diskusi dengan anak-anak itu akan membuat mereka merasa dihargai. Jadi tahapan peraturan dan keyakinan kelas yang akan Ibu diskusikan bersama anak-anak ini, semoga harapannya Bu Anita akan membawa anak-anak lebih baik ya Bu. Betul. Karena nanti munculnya kesadaran diri anak dari itu ya Bu ya. Iya, saya itu ingin membuka hati mereka melalui pendekatan ya Bu ya, dengan memberikan seperti
tanya jawab lah kepada anak-anak itu bagaimana sih sikap dan perilaku di sekolah yang baik, di rumah dan di masyarakat, bagaimana kita saling menghargai orang lain, kemudian apa sih manfaatnya jika kita berkata yang tidak baik, apakah bermanfaat atau tidak. Jadi mereka yang saya akan menggali mereka untuk mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi, Bu. Kemudian ya dengan tadi itu saya akan menstabiliskan identitasnya siswa, kemudian menanyakan keyakinan kepada anak-anak itu, Bu, ya. Bagaimana sih agar anak-anak itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat tapi yang lebih ke positif ya, Bu. Jadi para teman-teman yang suka kreatif ke negatif itu menjadi kreatif ke positif itu, Bu. Ya. Rencana Ibu sebenarnya sudah baik ya kalau saya lihat. Lalu jika Ibu menemukan anak yang masih melakukan perbuatan yang kurang baik tersebut, apa yang mau Ibu tindak lanjuti lagi? Oke. Rencananya itu ya, Bu, ya, kan sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian masih anak-anak, namanya anak-anak ya, Bu, ya, ada yang masih belum bisa bertanggung jawab dengan hasil kesepakatannya. Itu, Bu, saya itu mau hasil kesepakatan di kelas itu saya mau serahkan kepada koordinator kesiswaan, Bu. Jadi setelah saya beritahukan ke koordinator kesiswaan tentang kesepakatan kelas ini agar terwujudnya budaya positif, kan saya sudah melakukan segitiga restitusi itu ya, Bu, ya, kepada anak-anak yang ketuanya itu akan saya beritahukan kepada koordinator kesiswaan gitu, Bu. Jadi agar ya Bu, ya, sinergi gitu loh, Bu. Jadi nanti Bu Anita juga selain mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, menerapkan segitiga restitusi dan budaya tadi ya, budaya positif, budaya positif. Kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya tuh berencananya itu nanti siang, Bu. Nanti siang itu saya akan mulai diskusi dengan anak-anak ya, Bu, ya, agar kebiasaan yang kurang baik ini tidak berkelanjutan. Oh, begitu. Iya. Rencananya saya siang ini saya akan melaksanakan diskusi pendekatan kepada anak-anak, terus sudah gitu membuat kesepakatan kelas, jadi anak-anak itu bisa saling menyelami, ini loh kesepakatan yang sudah kita dapatkan, mari kita bertanggung jawab akan selanjutnya bagaimana agar sikap kita lebih baik. Gitu. Nah, Bu Anita juga sudah menyatakan rencana, kemudian sudah membuat perencanaan dan menyusun jadwal terkait rencana yang akan dilakukan, sehingga harapannya nanti anak-anak menjadi lebih baik. Lalu dalam rencana tadi siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi? Yang saya ajak kolaborasi ini, Bu, ya awalnya itu salah satunya adalah koordinator kesiswaan, dan ada kan koordinator kesiswaan kan Bu Linda, itu saya sebagai penempuh kebijakan ya, Bu, ya, kalau jika anak-anak itu ada yang melakukan tidak melakukan kesepakatan itu. Kemudian ada teman juga, Bu, yang kan saya kelas 4B, ada yang 4A juga, itu Bu Nana, Bu. Oh, ya, Bu Nana ya. Jadi Bu Nana itu kita sama-sama diskusi karena kelas kita ya sama lah, Bu. Jadi kalau ada temannya kan enak ya, Bu, ya, kita bisa berkolaborasi dengan baik agar sama-sama dengan anak-anak semuanya itu bersamaan menjadi lebih baik. Jadi tadi pertanyaan untuk kolaborasi, Bu Anita menyampaikan nanti akan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan dan rekan sejawat ya. Jadi untuk tujuan yang lebih baik tadi. Sekarang di sesi akhir nih saya mau menanyakan, mungkin ada yang diceritakan lagi, Bu? Sementara ini masih itu, Bu, tentang anak-anak sudah cukup. Oke. Terus gimana nih perasaannya Bu Anita nih setelah sesi coaching ini? Ya, alhamdulillah
lega ya Bu ya, karena dengan kita berbincang seperti ini, saya tuh menemukan solusi itu ya Bu ya. Sadar diri bahwa sekarang bukan zamannya membuat peraturan kelas, tapi kita harus beralih ke kesepakatan kelas agar anak-anak juga sadar diri dengan budaya positif. Kemudian lega Bu, lega karena ini tujuan saya akan mewujudkan budaya positif di kelas, dan insya Allah bisa terwujud gitu ya Bu ya, dengan adanya keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi itu. Setelah mendengarkan perasaan Bu Anita, saya jadi ikut lega loh Bu. Ternyata Bu Anita dari awal menceritakan masalahnya, kemudian Bu Anita sendiri juga sudah mempunyai solusi, rencana, kemudian perencanaannya dan rekan untuk diajak berkolaborasi. Saya nih jadi kepingin ini kedepannya setelah nanti Bu Anita merencanakan aksi dan progresnya, saya ingin dengar loh Bu cerita selanjutnya gimana, mungkin dari apa yang sudah dilakukan, hasilnya semoga ya Bu ya nanti membawa anak-anak menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian untuk sesi coaching ini. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan dan di-sharingkan lagi, kita akan bertanya nih kepada Bu Lina. Mungkin dari coaching ini Bu Lina sudah mengamati dari awal sampai akhir. Kami ingin mendapatkan refleksi dan umpan balik mungkin. Setelah saya amati tadi antara Bu Anita dan Bu Sefti, jadi Bu Sefti ini sudah melakukan alur tirta sesuai yang tadi Ibu Sefti bicarakan. Sudah terdapat tujuan, identifikasi, ada rencana aksi juga, dan juga tanggung jawab yang akan Ibu Anita lakukan. Jadi semoga dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu Anita lakukan nanti dapat menciptakan terciptanya suasana anak-anak yang memiliki budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah membersamai kami. Terima kasih ya, Bu. Bu Anita. Sama-sama. Demikian praktik coaching dari kami. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru penggerak Kabupaten Jember Angkatan ke-7. Untuk ini, kami akan melakukan kegiatan coaching bersama. Baik, terima kasih Ibu Erlina atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya akan melakukan coaching kepada salah satu guru kami, yaitu Ibu Septi. Saya berharap Ibu Erlina dapat menjadi observer pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah Bu Anita, saya punya waktu luang dan saya akan membersamai Ibu Septi dan Bu Anita untuk kegiatan coaching hari ini. Oh ya Bu Anita, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Saya sudah menyiapkan beberapa alur Ibu. Jadi dalam prinsip coaching itu kan ada kemitraan, kemudian bagaimana kita bertanya dengan menuntun guru tersebut untuk mendapatkan solusi, dan prosesnya harus kreatifikasi masalah, rencanakan aksinya, kemudian bagaimana guru tersebut bertanggung jawab atas komitmennya. Begitu Ibu. Bagus Bu Anita. Dengan alur tirta, yaitu alur tirta itu seperti air mengalir, jadi dari atas ke bawah. Jadi semoga dari masalah ke atas itu bisa dibawa ke bawah untuk memecahkan masalah. Ya, betul. Oke, monggo. Ya, Disiapkan. terima kasih Ibu. Pagi Bu Anita. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana kita melihat kegiatan Ibu dalam 1 minggu ini. Ya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini?
Alhamdulillah ya Bu Anita, Sehat ya? eh, sehat, senang bisa ketemu dalam acara sesi coaching ini untuk kita ngobrol ya Bu Anita. Begini Ibu Septi, pada pertemuan hari ini apa tujuan Ibu dalam pelaksanaan coaching hari ini? Apa yang diharapkan dan tujuan apa agar pelaksanaan coaching ini dapat memberikan solusi buat Ibu? Tadi saya pengen ya Bu ngobrol di sini memecahkan masalah saya. Tadi pagi itu saya itu ketemu sama mamanya Galang Bu. Oke. Jadi mamanya Galang itu sempat bercerita bahwa 2 hari ini kan Galang nggak masuk. Kemudian tanpa keterangan ya Bu. Terus waktu diantar itu Bu Ika, Galang ini 2 hari nggak masuk karena malas gitu. Setelah ibunya cerita alasan anak tidak masuk itu malas, saya hampiri Galang. Ternyata memang jawaban Galang memang iya Bu Guru, saya malas gitu. Setelah konfirmasi masalah dari ibu ke anak dan saya menanyakan langsung ke Galang, yaitu Bu Anita, kok sampai ya murid saya itu bercerita kalau malas gitu kan. Jadi saya masalahnya Itu di nggak mana masuk gitu. berapa hari itu Ibu? Kalau 2 hari ya Bu, kalau Galang ini nggak masuknya udah 2 hari, jadi hari ini dia masuk. Oh gitu. Saat di kelas bagaimana anaknya? Galang itu kan aktif ya Bu ya, jadi memang beberapa hari ini saya lihat ya juga nggak hanya Galang sih, ada beberapa anak lain yang ya menguap, terus kemudian pembelajarannya itu saya lihat kok agak nggak nyaman gitu Bu Anita, malas gitu. Kurang kurang bersemangat gitu anak-anaknya. Iya. Kira-kira setelah Ibu melihat kondisi anak-anak di kelas kurang bersemangat, kemudian lesu ya, itu salah satu penyebabnya apa Ibu? Kira-kira masalahnya itu apa setelah dilihat? Saya sempat ini ya Bu membandingkan kegiatan dari masalah ini kok malas ya. Saya coba tarik ke seminggu yang sebelumnya itu. Kok ada beda memang Bu Anita. Jadi yang seminggu sebelumnya itu kan saya sempat ngajak anak-anak bermain, kemudian di luar, maksud saya tuh di luar, ada di kebun juga anak-anak saya ajak untuk project bercocok tanam. Nah itu memang beda Bu dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa di kelas akhir-akhir ini kok ada penurunan semangat gitu. Jadi saya kaitkan dengan masalah Galang yang 2 hari nggak masuk, saya menemukan ketimpangan gitu. Kalau yang minggu kemarin anak-anak bersemangat karena ada kegiatan yang menarik. Mungkin itu ya Bu Anita ya. Jadi kalau saya amati anak-anak memang lebih tertarik kalau kegiatannya itu ada di luar ruangan, kemudian atraktif, melibatkan gerak. Kalau di dalam kelas kan terbatas ya Bu Anita. Jadi saya sempat berpikir itu sih. Ya mungkin salah satu masalah yang diberikan anak-anak karena anak-anak yang waktu masih kecil ini usia dini mereka lebih ke motorik ya Bu ya. Jadi kepengennya gerak terus. Kalau semuanya di ruangan sempit rasanya sesak. Jadi mungkin ada rencana yang ingin Ibu laksanakan agar anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang Ibu harapkan, kemudian membuat anak-anak itu lebih bersemangat. Saya coba ini ya Bu, rencana itu begini Bu Anita. Kalau boleh saya cerita dulu sebelumnya ya, mohon maaf nih. Bukannya apa, tadi Bu Anita juga sudah membuat saya sedikit berefleksi kalau anak-anak itu ternyata anak usia dini itu memang senang sama yang berbau motorik dan gerak. Di minggu yang waktu anak-anak itu saya cerita malas tadi, memang saya sedikit sibuk Bu Anita. Jadi saya banyak aktivitas di sana yang harus ini pecah fokus gitu. Banyak Iya, beban kerja ya. Jadi kalau saya full di luar itu juga bagi saya kurang memungkinkan, sehingga saya memang sengaja mengajak anak-anak itu bermain di dalam kelas. Lalu
ini Bu Anita, saya sedang sibuk menyiapkan SPT pajak, kemudian perencanaan pembelajaran saya itu sedikit kacau. Oke. Bu Septi, jadi Bu Septi itu sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tetapi anak-anak masih kurang bersemangat karena ada pekerjaan atau beban kerja yang lain yang dikerjakan di dalam ruangan tersebut. Benar, ya kan. Bu Anita. Baik. Kemudian memang kita ada banyak pekerjaan selain pembelajaran itu ya Bu ya. Kemudian rencana Ibu ke depannya agar anak-anak itu lebih semangat itu bagaimana Bu? Tadi sempat ya Bu Anita, saya ngobrol ini kok kepikiran refleksi diri saya ya. Jadi kegiatan sudah saya lakukan di dalam kelas, harusnya yang nomor satu adalah komitmen saya itu saya nggak seharusnya melakukan itu ya. Artinya bagaimanapun saya tetap harus fokus di luar tanggung jawab untuk mengerjakan SPT pajak. Itu tadi refleksi ya buat saya Bu Anita. Terima kasih Bu Anita sedikit mengarahkan saya kepada refleksi diri saya sendiri. Jadi Bu Septi, apa rencana yang akan dilakukan agar anak-anak itu menjadi lebih bersemangat ke sekolah lagi? Yang pertama tadi kalau saya lihat refleksi ya Bu Anita, saya sedikit tadi pertanyaan Bu Anita tuh membawa saya berefleksi. Tentu saja ini Bu ya, fokus pekerjaan, tanggung jawab itu akan saya nomor satukan untuk anak-anak. Kemudian di luar tugas yang lain itu mungkin saya dalam perencanaan selanjutnya bisa mengatur waktu, manajemen waktu. Jadi itu yang pertama. Kemudian untuk anak-anak saya akan menyiapkan aksi pembelajaran, misalkan di luar kelas, di halaman, lalu di kebun. Memang ada beberapa proyek yang sudah saya siapkan terkait itu Bu Anita. Anak-anak ini kan sudah masuk waktunya topik bermain dengan proyek ikan, memelihara ikan. Oh, bagus sekali ya. Jadi kalau ikan kan nggak mungkin nih saya bawa di dalam kelas. Pasti tuh anak-anak menurut gambaran saya pasti anak-anak akan senang gitu Bu Anita. Harapannya kan memang mereka akan lebih semangat dan nggak ngantuk. Kalau di di luar kan lebih banyak gerak gitu. Perencanaan pada proyek perikanan itu ya, perikanan ya. Jadi ikan-ikan ya. Itu tahapannya bagaimana Bu? Biar saya tuh bisa membayangkan anak-anak itu bermain dengan perencanaan yang Ibu buat. Jadi kemarin itu memang anak-anak sudah bermain ikan, cuman kan hanya media ya Bu. Waktu anak-anak ngantuk itu kan gambar begitu. Terus akhirnya kepikiran juga nih dari sesi coaching ini. Nanti saya akan beli bibit ikan tuh Bu. Bibit ikan yang kecil-kecil. Iya, bibit ikan itu. Jadi nanti kita taruh di kolam. Kemudian anak-anak bisa bermain menangkap atau memindahkan ikan atau estafet. Kemudian ada macam-macam ikan nanti Bu yang mungkin kita bisa memelihara itu. Jadi proyek penguatan profil Pancasila juga akan saya, tapi melalui bermain gitu. Iya betul. Karena kalau tidak bermain itu lo namanya juga anak usia dini ya. Anak usia dini itu lebih suka bernyanyi, bermain, gerak, semuanya. Kalau pembelajarannya Ibu Septi itu meriah seperti itu, insya Allah saya yakin pasti pembelajarannya tambah semangat ya. Kemudian Bu Septi, pembelajaran yang tadi yang bagus itu akan dilaksanakan kapan? Mulai kapan gitu ya? Tepatnya Bu Anita, ini kan sudah hari Sabtu. Mungkin saya ada hari Minggu saya bisa persiapan untuk cari bibit itu ya. Senin dan itu kan proyeknya mungkin bisa agak lama ya Bu, 3 hari itu saya akan lakukan di minggu setelah sesi coaching nih Bu. Jadi minggu depan lah paling enggak. Baik, berarti Ibu akan mempersiapkannya pada hari Minggu ini. Pada hari Seninnya akan dimulai untuk pembukaan proyeknya itu. Iya, benar. Kemudian untuk pelaksanaan proyek ini Ibu Septi akan didampingi oleh guru
atau sendirian? Ya, nanti mungkin proyeknya itu saya mau merencanakan nih, apa mungkin ya kita gabungan dengan kelompok B ya Bu ya. Jadi kan nanti coba rencana ini akan saya sampaikan kepada guru kelompok B, kemudian kita gabungan aja biar lebih seru gitu. Bagus sekali ya, perencanaan Ibu bagus sekali. Tadi insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin, kemudian bisa berkolaborasi dengan guru kelompok yang B itu ya. Nah, saya yakin apa yang Ibu Septi rencanakan pasti akan membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar karena pembelajarannya kreatif ya. Baik, kemudian Bu Septi, setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, apa yang dirasakan Bu Septi? Seneng ya Bu ya, hari ini kok saya jadi semangat lagi ya melakukan proyek-proyek yang atraktif gitu. Sepertinya kok saya sedikit terlena nih, kalau nggak ada masalah galang mungkin sesi coaching ini juga nggak akan terlaksana. Jadi saya senang gitu Bu, sudah ketemu, sudah mengutarakan permasalahan dan mendapatkan pemecahan juga dari percakapan kita hari ini. Begitu sih Bu Anita. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas perbincangan, semoga Bu Septika dapat menjalankan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Anita. Baik Bu Anita, saya akan memberikan umpan balik dulu dari coaching yang jenengan lakukan dengan Bu Septi. Jadi saya bisa menarik garis merahnya bahwa untuk pembelajaran anak usia dini itu memang kita harus sering pembelajaran yang kinestetik gitu ya. Jadi harus gerak gitu ya, atau di luar kelas gitu ya, di outbound-nya gitu. Soalnya di pembelajaran usia dini itu biasanya masuk kepada pembelajaran yang bersifat bermain. Jadi bermain sambil belajar gitu ya. Jadi apa yang Bu Septi lakukan ini sebetulnya sangat bagus sekali. Yang pertama adalah sekolah yang ramah anak, kemudian sekolah yang cinta lingkungan, mencintai sesama makhluk hidup. Terutama tadi saya dengarkan itu memelihara ikan, itu sangat luar biasa. Jadi kita itu menanamkan ke anak didik kita itu adalah sifat mencintai. Kemudian rasa bersyukur itu ditonjolkan juga gitu. Jadi apa yang jenengan diskusikan hari ini sangat luar biasa menurut pengamatan saya. Jadi monggo diteruskan rencana ini dan saya ingin melihat hasilnya dari kegiatannya Bu Septi dengan murid-muridnya. Terima kasih Bu Anita, Bu Septi, Sama-sama sudah Bu. berbagi nih, Kita juga terima kasih sudah didampingi nih Bu dalam Sama-sama. coaching ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Erlina. Baik, terima kasih. Kita kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Salam dan guru penggerak Kabupaten Jember angkatan ke-7. Perkenalkan, kami dari kelompok 49B, program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember, pada kali ini akan mempraktekkan sesi coaching Jawa. Pada aksi demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya Septika Rosiana selaku pengamat. Rekan Saya Lina Cahyanitya selaku coach dan Saya Erlina Budiarti selaku coaching. kami akan mempraktikkan sesi coaching dan sesi ini akan kami mulai. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Bu Septi. Iya, ini tadi saya mendengar Bu Lina akan mengadakan sesi coaching dengan Bu Erlina ya. Iya benar Bu.
sudah janjian ya? Iya, saya sudah janjian dengan Bu Erlina akan melakukan sesi coaching. Ada beberapa ada permasalahan yang ingin Bu Erlina ceritakan kepada saya gitu. Kira-kira nanti Bu Lina nih sudah menyiapkan apa saja ya untuk pertemuan hari ini dalam proses mengcoach Bu Erlina? Saya sudah mempersiapkan, nanti saya akan menggunakan alur tirta dalam proses coaching ini, Bu. Jika Ibu bersedia, monggo Ibu membersamai kami untuk proses coaching ini. Oh ya, tidak masalah Bu. Hari ini kebetulan saya juga sedang ada banyak waktu. Nanti saya akan mengamati proses Bu Erlina dan Bu Lina. Nah, Bu Erlina, mungkin tadi saya sudah bercakap-cakap dengan coachnya ini ya. Kan Bu Erlina hari ini mau bercerita dan memecahkan masalah. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan saya mengamati dari sini. Ya, terima kasih Bu. Iya. Bu Erlina, bagaimana Bu Erlina? Kok wajahnya biasanya cerah ceria, kok hari ini agak mendung suram begini seperti cuaca hari ini? Ada apa? Iya Bu Lina, hari ini saya itu merasa banyak masalah dan itu sangat menyita perhatian saya, sehingga saya itu sampai wajah saya muram seperti ini Bu Lina. Masalahnya itu seperti apa Bu? Kok sampai Bu Erlina yang selalu ceria jadi muram seperti ini? Saya itu di kelas itu dalam pembelajaran saya menemui kendala. Kendala itu berawal dari, sebut saja Rosid ya Bu. Ya. Saya punya murid itu 27 satu kelasnya, tapi Rosid ini sangat tertinggal Bu dalam pembelajaran. Ya saya tidak tahu, makanya saya ingin berbagi dengan Ibu Lina gitu masalah yang sedang saya hadapi Bu. Ketertinggalannya itu karena masalah apa Bu? Rosid itu tertinggal di pembelajaran itu karena kurang lancar Bu dalam hal membaca dan menulis. Oh, jadi dari 27 siswa itu yang belum lancar dalam membaca dan menulis itu Rosid. Iya. Gitu. Oh, jadi ya memang bisa tertinggal ya Bu ya. Iya, dari jadi sangat belajarnya. mengganggu gitu loh Bu Lina. Biasanya itu kan lancar gitu, Iya. tapi ini sangat gandol. Kalau saya tinggal itu kasihan Bu Lina, Iya. tapi kalau saya paksakan gitu ya, kasihan juga gitu loh, karena dia akhir-akhir ini sangat minder gitu Bu Lina. Mungkin karena dianya masih belum bisa membaca, menulis, akhirnya minder ya Bu ya. Kalau misalnya teman-temannya itu bagaimana Bu? Melihat Rosid itu masih belum bisa membaca, menulis. Kalau teman-temannya itu semuanya lancar ya Bu, tapi Ya. pas kebagian misalnya Rosid sudah saya kasih tugas gitu ya, akhirnya kan Rosid minder, akhirnya teman-temannya ngebully gitu Bu, mengolok-olokkan. Akhirnya kalau sudah diolok-olokkan kan emosi dan emosialnya kan terganggu gitu ya. Ya, betul sekali. Maka tercipta anak itu kayak minder gitu di kelasnya Bu Lina. Gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, selama pembelajaran itu kira-kira Ibu tahu tidak penyebab dari Rosid ini masih belum lancar membaca dan menulis apa Bu? Kapan hari itu saya istilahnya mengobservasi Rasid gitu ya, tiap harinya itu bagaimana gitu. Ternyata Rasid itu istilahnya itu kurang perhatian Bu di rumahnya itu. Saya lihat kenapa saya kurang perhatian, kan saya lihat ya di tasnya itu misalnya sekarang hari Selasa ya, waktunya olahraga PAI gitu bahasa Inggris. Rasid itu enggak, jadi enggak tahu apa yang dimasukkan di kelas di tasnya. Sebetulnya kalau seperti itu kan yang membantu juga kedua orang tuanya Bu Lina. Iya betul, karena memang kita sebagai guru kan hanya beberapa jam saja ya Bu ya bersamai anak-anak, sedangkan orang tua di rumah kan bisa selama lama gitu intensitasnya untuk menghadapi atau membersamai anak di rumah itu harusnya orang tua juga memiliki perhatian khusus. Selama ini
seperti orang tua itu bagaimana Bu Erlina, menurut Bu Erlina untuk kepada Rosyidnya Kepada begitu, Rosyid, iya. iya. Saya pernah Bu itu WA sama ibu kandungnya. Terus saya berusaha untuk, Bu gimana kalau kita datang gitu ya, kita tatap muka, kita sharing tentang pembelajarannya Rosyid. Itu pun ibunya itu masih mengulur-ngulur, misalnya hari saya tidak bisa Bu, misalnya hari ini saya tidak bisa. Akhirnya saya tuh ya sudah Bu, terserah jenengan, misalnya jenengan waktunya bisanya kapan gitu. Jadi saya wes nurut dia. Akhirnya pas ketemu kita sharing Bu, gini dan ternyata Rosyid itu punya 2 ibu dan 2 bapak Bu Lina ternyata. Tapi keduanya itu sama-sama baik, sama Rosyid itu baik. Jadi kalau misalnya ada istilahnya ibu tiri kejam itu enggak, sangat baik sekali gitu. Jadi orang tuanya itu meskipun orang tua tiri, mereka tuh sama-sama baik sehingga kayak Rosyid itu mungkin kebingungan ya Bu ya. Gitu ya Bu. Nah, Ibu pada waktu pembelajaran di kelas, metode apa Bu yang Ibu lakukan atau laksanakan untuk mempelajari anak-anak, memberikan pembelajaran kepada anak-anak? Ya, sebetulnya Bu Lina kalau masalah metode itu sudah istilahnya sudah saya berikan bermacam-macam metode ya. Ada yang misalnya saya mengajak Rosyid atau teman-temannya untuk istilahnya apa ya, belajar di luar gitu. Kemudian saya menggunakan metode demonstrasi, kemudian saya menggunakan metode kooperatif, misalnya antara kelompok, saya bentuk kelompok untuk saling berdiskusi antara satu dan yang lainnya gitu. Jadi saya membentuk kelompok gitu Bu. Nah, menurut Ibu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, metode yang paling membuat anak-anak bersemangat terutama Rosyid, metode yang seperti apa Bu? Yang metode yang istilahnya itu gini Bu, membuat anak-anak bersemangat itu ketika saya misalnya ya sebelum pembelajaran, sesudah doa itu saya sisipkan waktu 15 menit Bu, itu untuk literasi. Saya mencoba untuk yang anak-anak yang tuntas, yang lancar membacanya, saya kelompokkan di pojok kelas. Di pojok kelas itu ada perpustakaan kecil Bu Lina. Jadi nanti anak-anak yang tuntas itu saya suruh menyimpulkan bacaan berdasarkan bahasanya sendiri gitu. Tapi kalau untuk Rosyid enggak Bu. Jadi Rosyid saya panggil di depan meja saya kasih cergam, cerita bergambar. Misalnya kalau ada gambar kelinci, nah di situ kan di bawahnya itu pasti ada tulisan kelinci. Nah, itu saya suruh mengingat-ingat. Jadi kalau kelinci itu huruf pertamanya apa Rosyid, selanjutnya apa Rosyid gitu. Sebenarnya Rosyid itu pintar sebenarnya ya Bu ya. Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua itu jadi agak tertinggal dari teman-temannya ya Bu ya. Pernah enggak Bu, Ibu itu mengajak Rosyid untuk mengobrol berdua begitu? Mengobrol berdua dari hati ke hati. Pernah tidak Bu? Pernah saya Bu Lina, kapan hari itu juga saya memanggil Rosyid sebelum mamanya saya panggil itu. Jadi Rosyid itu menurut saya yang bisa saya tarik itu mengalami kebingungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya di hari Selasa dia pakai seragam olahraga, itu yang ngantarkan itu ibunya, ibu kandung. Kemudian nanti siang yang jemput itu ibu tiri, gitu lah. Kan berarti tidurnya di ibu tiri. Besoknya kan hari Rabu. Nah, hari Rabu dia kan tidak memakai olahraga, tapi Rosyid tetap memakai olahraga. Pernah saya tegur gini, Rosyid kenapa kamu pakai baju olahraga? Lah iya Bu, wong saya tidurnya di rumah ibu tiri saya, sedangkan baju-baju saya ada di rumahnya ibu kandung. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa Rosyid itu seperti memang disayang, tapi dia itu tidak ada di keluarganya gitu lah. Jadi kayak untal rene, untal no gini gitu loh, lemparkan gitu ya. Jadi kurangnya perhatian tuh menurut saya di situ Bu Lina. Jadi saya kasihan sekali sama Rosyid gitu. Berarti selain kurang perhatian juga antar orang tua ini kurangnya komunikasi ya. Betul, Bu, ya? Bu. Harusnya ada komunikasi agar Rosyid ini tidak terlempar sana sini kayak seperti sekolah tadi itu harusnya pakai baju seragam, yang lain malah pakai baju olahraga. Banyak begitu ya, banget. Bu, ya. Iya.
Biasanya Rosid itu di kelas bagaimana Bu? Pada saat pembelajaran itu anaknya itu seperti apa? Ceria atau bagaimana? Kalau menurut saya Rosid itu orangnya periang, Bu. Periang. Iya, sebetulnya periang. Wong saya kan juga memberikan latihan gitu ya, setelah istilahnya pembelajaran selesai berdoa itu saya kasihkan refleksi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik. Nah, Rosid itu adalah salah satu siswa yang sering pulang duluan. Maksudnya gini, ayo siapa anak yang bisa menjawab nanti pulang lebih dulu. Nah, jadi anak-anak kan semangat untuk menjawab. Nah, di saat saya ngasih pertanyaan pemantik, biasanya Rosid itu dengan semangatnya angkat tangan, Bu. Iya, langsung dia bisa gitu loh. Jadi menurut saya Rosid itu seperti mutiara yang belum diasah gitu, Bu. Ya karena orang tua itu tadi ya mungkin ya Bu ya. Iya. Kan tadi Ibu pernah bercerita kepada Iya. saya pernah bertemu dengan orang tua Orang tuanya, Rosid. Nah, iya. itu orang tua yang ibunya atau ayahnya Bu? Saya bertemu dengan ibu kandungnya, Bu. Oh, ibu Iya. kandungnya. Pas setelahnya itu saya bertemu dengan ayah kandungnya juga gitu. Iya, jadi sudah menemui kedua-duanya. Iya. Pernah Ibu bertanya tidak, Rosid di saat di dalam keluarga itu bagaimana? Iya, Kak, saya tanya ke kedua orang tuanya, gimana sih Pak kalau Rosid itu di keluarganya? Katanya keluarganya, ayah ibunya itu ya pertama minta maaf, ya main game aja, Bu. Oh, Iya, main game. Malah nyaman gitu katanya. Karena orang tuanya ini sibuk bekerja, Bu. Jadi ayah kandungnya itu punya apa ya, besi tua, wira swasta besi tua, sedangkan ibu kandungnya itu kayak buka peracangan gitu. Jadi setiap hari itu sibuk kan, rame. Jadi Rasid itu hanya, ayo kamu hari Senin ke ibu kandung. Di sana ya cuma main HP. Kalau udah gitu ya makan, tidur. Pokoknya nggak ada lah istilahnya orang tua itu mendampingi dalam pembelajaran, Bu. Seperti itu. Iya. Nah, dari permasalahan ini tadi, Ibu ada rencana tidak apa yang akan Ibu lakukan untuk Rasid ini? Iya, Bu. Rencana yang saya pembimbingan Rasid itu di kelas. Ya saya pertama ya meminta kepada ibunya, tolonglah kasih waktu sebentar untuk perhatian kepada Rosid, biar Rosid itu tidak menjadi siswa yang tertinggal di kelasnya gitu. Kalau untuk hari ini sampai ke depannya saya istilahnya memberikan Rosid itu Bu, pendampingan. Yang pertama itu yang akan saya lakukan, saya akan memberikan waktu 15 menit itu sebelum pembelajaran. Kemudian setelah pulang Rosid itu saya harus memberikan waktu 1 jam. Setelah pulang, biasanya pulang setengah 12, itu saya undur jadi setengah 1. Dan Rosid itu terima kasih gitu, alhamdulillah bisa didamping oleh saya gitu. Yang pertama ya saya kasih gambar-gambar cerita, kemudian yang selanjutnya itu, Rosid, ketika kamu pulang atau berangkat, ketika kamu menemukan tulisan ya kamu harus siap pensil sama kertas gitu. Misalnya kayak kapan hari Bu, saya menemukan rambu lalu lintas. Nah, jadi dia itu sudah mulai mengeja dari apa-apa yang dia lihat. Iya. Kalau misalnya dia justru membaca, Bu, masih sulit gitu loh. Wong dia nggak ngerti. Tapi begitu dia, nah seperti visual lah. Jadi saya melihat Rosid ini belajar secara visual gitu ya. Jadi melihat apa itu malah senang dia. Akhirnya terpatri di pikirannya, oh ternyata rambu itu tulisannya RAMBU gitu. Mulai sudah 1 minggu saya berikan seperti itu, Bu Lina gitu. Oh iya. Berarti ada rencana sudah ya Bu ya, Iya. Ibu akan memberikan pembelajaran secara visual Betul. kepada Rasid. Jadi tidak langsung disuruh membaca satu kalimat, jadi diberikan gambar-gambar agar Rasid ini juga merasa senang untuk membaca. Bagus sekali rencana Bu Erlina. Kira-kira Ibu Erlina akan melaksanakan kapan itu Bu?
ini kan sudah istilahnya sudah berjalan ya Bu. Iya. Jadi saya harus punya istilahnya tanggung jawab kepada Rosid. Pokoknya 3 bulan kamu harus lancar gitu. Jadi saya tekankan ke Rosid itu, Rosid, iya Bu, aku kepingin tahu isinya buku ini gitu. Jadi antara saya dan Rosid itu sama-sama semangat Bu. Nah semoga saja rencana yang saya bangun dengan Rosid ini berjalan dengan lancar Bu Lina gitu. Nah, kira-kira Ibu akan berkolaborasi dengan siapa itu Bu? Apa dengan orang tuanya atau dengan guru-guru yang lain untuk mentreatment Rashid ini agar semakin bersemangat begitu Bu dalam belajar membaca dan Ya. menulis? Tentu saja saya akan berkolaborasi dengan orang tua Bu, karena waktu yang saya ada untuk Rosid itu hanya sedikit Bu, antara jam 7 sampai setengah 12 kan. Tapi kalau untuk orang tua dia bisa hari Minggu, tanggal merah, kan berarti Ya, waktu betul, lebih betul. banyak gitu. Jadi saya mungkin minta bantuan kepada keempat orang tuanya. Seperti itu Bu. Jadi Ibu sudah punya rencana dan Iya. Ibu akan bertanggung jawab untuk melaksanakan semua rencana yang Ibu rencanakan ya Bu Nggih, ya. nggih. Semoga rencana yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga Rashid segera bisa membaca dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Lina. Apa yang sudah saya pikirkan dan bertemu dengan Bu Lina ini, alhamdulillah gitu. Oh ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini bersama Bu? Saya merasa lega Bu, karena apa yang menjadi tujuan saya ini tergambar dengan jelas gitu ya. Insya Allah saya dan Rosid ini sama-sama bersama gitu ya, membangun kemitraan. Terus istilahnya itu saya harus hadir seutuhnya untuk Rosid. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Septi yang sudah mau mengobservasi kami. Sama-sama Ibu, saya tadi sampai ini ya ikut bersemangat mendengar cerita dari Bu Erlina, kemudian dari hasil pengamatan saya tadi Bu Lina juga sudah menyampaikan sesuai alur tirta, tujuan dan identifikasinya sudah jelas tadi disampaikan berdua. Kemudian Bu Lina juga sudah berpartisipasi aktif mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Erlina, sehingga tadi ceritanya Bu Erlina asik gitu ya Bu ya, mengalir. Terus saya lihat juga ekspresi Bu Erlina dari awal yang tadi datang dengan masalah, kemudian sekarang sudah cerah ya Bu Cerah, Erlina. iya. Di akhir sesi coaching tadi juga Bu Lina menanyakan perasaannya. Bu Erlina juga sudah menyampaikan rencana aksi dan komitmen. Nah, pada akhir sesi coaching ini permasalahan ini sudah tuntas dan hanya siap untuk Bu Erlina melaksanakan komitmen. Terima kasih sekali lagi kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lina dan Ibu Erlina. Semoga kedepannya kita semakin sering melakukan kegiatan sehingga kompetensi kita sebagai guru dalam kegiatan coaching semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.